Tapi tahapan-tahapan anak ini, di punya ini tahapannya anak teh nyiraman lah, nyiraman teh ayatnya teh. Solehat sadayana jantan ali surgana Allah Subhanahu wa taala. Umumna kamu orang sareng keluarga orang sadayana. Al-Fatihah. Alhamdulillah orang tepang dia di dunia panasan dia Sohibul Bait. Insya Allah salina kayaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sadayana panjang yuswa. Tamina dibasian kakiatan iman sareng Islam. Sehingga kukaeta kekuatan mampu istiqomah ina ngajalankeun sanes kanten perintah Allah Subhanahu wa taala, aturan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu teori bahwa tidak akan didapat kemuliaan itu kalau kita tidak mampu istiqomah. Jadi istiqomah itu salah satu syarat supaya kita mendapatkan kemuliaan dari Allah. Makanya ada istilah bahwa al-karomah bil istiqomah gitu kan. Al-karomah bil istiqomah. Kemuliaan itu didapatkan dengan istiqomah. Istiqomah itu sesuatu anu tergampang sesat. Masya. Jadi kena terus menyala gitu semangat teh. Jadi itu istiqomah mah semangatnya dalam rangka menjalani siratal mustaqim itu selalu semangat istiqomah. Pasti teguh, tegar menjalankan aturan Allah, menjalankan perintah Allah. Berbaik terima pada mau hujan, mau ngalodok, itu mau caak, mau poek, mau bersemangat, mau berharoreang, dipaksakan. Tanah minum mujahadah. Bahwa sekalipun harus berkorban, dia siap. Itu namanya mujahadah. Adalah karakter Rasulullah, karakter para sahabat Nabi, bahwa jiwa mujahadahnya begitu kuat sehingga demi perjuangan Islam mereka itu siap berjuang dan mengorbankan apapun yang dimilikinya sehingga nyawa sekalipun ditaruhkan untuk perjuangan agama Allah. Beliau adalah manusia yang pertama yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dan manusia periode yang pertama orang yang terbaik di hadapan Allah. Itu para sahabat. Harapan orang sadayana saud mingon kamarinya urang maut husnul khotimah. Dengan maut husnul khotimah kita akan mendapatkan kebahagiaan di alam barzah dan di akhirat. Jadi awas, jadi nyambung lagi husnul khotimah dengan istiqomah, istiqomah dengan mujahadah. Itu aja rumusnya. Jadi istiqomah itu tidak instan. Nah kedua husnul khotimah juga tidak instan. Dengan mengharapkan mau husnul khotimah, ada perjalanan hidupnya jauh di Allah, kalau besar itu. Yang husnul khotimah hari perjalanan hidup nate jauh di Allah, tidak berjalan di rel siratal mustaqim, tapi di rel siratal syayatin, jalan setan. Kalau husnul khotimah tidak bisa, prosesnya panjang. Nah secara global barusan mujahadah, istiqomah, baru husnul khotimah yang akhirnya di akhirat mendapatkan nikmat, macam nikmat. Proses apapun ya polos, apalagi urusan akhirat proses tidak sekali jadi gitu. Nah, salah satu orang mampu mujahadah, rumus dalam Quran hadis salah satunya adalah ketika dalam hati seseorang itu tumbuh rasa takut kepada Allah. Jadi orang mampu mujahadah itu salah satunya kalau dalam hatinya itu tumbuh rasa takut kepada Allah. Kenapa? Sebab rasa takut
kepada Allah dalam hati seseorang itu cerminan dari kesempurnaan iman seseorang itu. Jadi iman yang sempurna itu salah satu cirinya kalau dalam hatinya itu ada rasa takut kepada Allah. Sehingga orang takut akan berusaha berjalan di atas aturan yang kita takuti. Berusaha berjuang semaksimal mungkin untuk menjalankan aturan Allah. Dan dia akan berusaha supaya istiqomah dalam menjalankan aturan Allah itu. Apapun rintangannya. Wasit kondisi tidak akan menjadi halangan bagi orang yang istiqomah putus terus menjalankan aturan Allah gitu. Jadi rasa sihir ditanamkan sihir usaha tapi surah Al-Quran surah Al-Isra surah Allah inna adaba rabbika kana maqdura. Sesungguhnya ajab Tuhanmu adalah sesuatu yang harus ditakuti. Jadi orang kudu takut ke Allah, diantaranya takut karena siksa Allah, takut karena adab Allah. Surah Quran nyalira bahwa kita takut kepada adab Allah itu sesuatu yang harus ditakuti. Jadi orang kudu sieun karena adab Allah, sieun karena naon siksa Allah teh ulah nangtang nama. Sehingga orang yang takut kepada Allah, takut kepada adab Allah, takut pada hari kiamat, takut ketika kita nanti di akhirat berhadapan dengan Allah, dengan mahkamah ilahi, yaumul hisab. Kita takut kalau kita berhadapan dengan Allah nanti di akhirat itu kita dalam keadaan kotor, banyak dosa, sedikit amal soleh, maka tentu risikonya kita akan mendapatkan murka dari Allah. Dan murka Allah itu adalah berbentuk siksa nanti di akhirat. Bukan sieun di akhirat itu kan Gusti. Api sieun kalau di akhirat yaumul hisab persidangan Allah. Apinya seurnya dosa sehingga persidangan menentukan bahwa orang termasuk jalma anu loba dosa ketika di akhirat. Anu baru karena lain penjara tapi karena neraka. Itu ya mah misalnya karena naon? Penjara. Di akhirat misalnya karena naon? Neraka. Belemin. Hanya Allah pun termasih garansi dalam surah An-Nazi'at ayat 40 sampai 40 di surah Allah wa amma man khaba maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Surah naon? An-Nazi'at ayat 40 ici getiasa dibuka. Surah Allah wa amman man khafa maqama rabbih. Siapa orangnya yang takut atas makom Allah. Tafsirna, takut kita nanti berhadapan dengan Allah di alam akhirat. Takut bagaimana keadaan kita nanti di akhirat. Takut namun urang di akhirat ditulah teh jalma buruk gitu. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan orang mampu menahan keinginan hawa nafsunya, fa inna jannata hiyal ma'wa, maka garansi dari Allah ya nanti di akhirat tempatnya adalah surga. Ini gampang dua aja. Kamu bahasa agama. Kita takut kepada Allah. Dua, jangan melaksanakan keinginan hawa nafsu. Keinginan hawa nafsu. Kenapa? Sebab mayoritas keinginan hawa nafsu itu justru adalah keinginan yang bertolak belakang dengan sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Keinginan hawa nafsu, no. Kebanyakan alia dunia lah, ini pandang dunia, rangkaian dunia. Makanya dua, kalau orang takut kepada Allah, dia mampu menjaga dirinya dari keinginan hawa nafsunya. Maka kata Allah, jangan kecil hati nanti di akhirat tempatnya adalah naon surga. Sehingga disampaikan oleh para ulama bahwa orang yang benar-benar takut kepada Allah cirinya satu, ayam tani'a anil mahdurati. Jadi ciri orang yang takut kepada Allah itu ayam tani'a anil mahdurati.
sorry istilah kurang mah kurang cipedes kacegah tina berbuat dosa. Jadi jangan nu bener-bener takut ku siksa Allah, takut ku Allah, pasti hirupna bakal kacegah tina berbuat dosa. Jadi jangan mah saya sieun deui ku Allah, tapi perbuatan sehari-harina dosa jeung dosa eta mah tong pengakuan naon palsu. Jadi sieun bobodohan lah. Sieun bobodohan. Nya. Sieun ku Allah sieun. Ari tiap we doakan. Saya tembali siu. Jadi kacegah tina berbuat naon? Dosa. Ai berbuat dosa teh perbuatan anu dilarang ku Gusti. Anu cepuh ku Islam, perbuatan anu diharamkeun. Nah, itulah intinya. Jadi perbuatan dosa teh perbuatan anu diharamkeun. Talamun jamana pilakuna selalu berbuat anu diharamkeun, berarti dia sebenarnya tidak takut oleh Allah. Soal bang diharamkeun banyak. Soal perilaku, soal makanan, minuman, ingat ada dosa lisan, dosa tangan, dosa kaki, dosa kalbu juga. Masya Allah, jaga. Itu semula mata teranjang. Dosa telinga, resep merengikeun ka neraka teh. Ai kana jadi mah resep ya teu pengarekeun Al-Qur'an jadi asa sareuts. Asal mampet jeung teu pengarekeun itu busuk-busuk enak. Asa hate teh da eta teh dia mah sanajan teu pirang sanajan cik peribadahan biasa-biasa ada yang ngarekeun ibadah. Mun baru biarpun setengah jam nih teh sejam teh dia siar ku ibadah. Masya Allah. Balik kadang-kadang orang tersadar telinga kita sedang digunakan dalam ibadah, mata kita karena disuruh kan mengujar apa penuh enak karen tapi pada seluruh dia usahakan matanya ibadah, menatap saudara sesama muslim dengan sebagian ibadah, menatap saudara sesama muslim dengan penuh kebencian dosa mata. Itu kan kita musafahah berjabat tangan ibadah. Tapi kita menempelin sesama muslim dosa tangan. Enggak ada harga. Kita berjalan dari rumah ke sini ibadah. 1 langkah untuk kebaikan, 100 langkah 100 kebaikan. Hanya kebaikan yang unggul. Bang. Anggota badan kita usahakan jangan sedikit pun berbuat dosa. Sekecil pun perbuatan kita, semuanya ada dalam kamera Allah. CCTV-nya lebih canggih daripada kita. Ada malaikat raqib atid. Wa ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Sekecil apapun perbuatan baik ada catatannya. Sekecil apapun perbuatan buruk ada catatannya. Tidak akan hilang nanti dia melisan. Kita apalagi lisan bagi rumus peramalan kita memang salah satu anggota badan kita yang paling banyak dosa lisan. Salah satunya yang paling banyak dosa lisan. Gimana jarang susah direm. Menulis karena gosip-gosipnya dosanya lebih daripada memakan daging saudara kita. Itu anggota badan. Belum kita kesosialan, hubungan antar makhluk manusia, antar makhluk secara umum, itu juga ada aturan dalam Al-Quran. Mana yang wajib, mana yang haram. Yang wajib melaksanakan jadi ibadah, yang haram melaksanakan berarti jadi dosa. Itu masalah. Kurang kan dia, mapa semua. Ay pete masalah. Jo asar pentenaon. Ayah bangpong ditinjak kurang, kurang itu termasuk dosa. Kaki kita dosa. Karena hubungan sama makhluk Allah kita tidak baik. Basana bangpong ditinjak kurang aja, kalau orang datang aja, tewas sungguh orang ditinjak. Ya, kadang-kadang orang jadi baik teh bukan sesama manusia, secara makhluk Allah bisa doaan.
asal jangan setan baik musuh gitu saya tanya. Jadi cenah minimal orang takut kepada eta minimal nggak ada yang maksimal minimal lah maksimal memakai udah pura. Jadi minimal sieun kualite kurang terjaga diri dari perbuatan naon dosa perbuatan dosa makanan. Malah punten tingkat 2 mah takut kepada Allah teh bukan yang haram saja, yang subhatnya dia jauhi. Itu takut tingkatan kedua. Yang tadi mah pang bawahna. Muka itu mah boro-boro haram subhat jadi tinggalkeun. Bakal tusieun ku Allah. Sedangkan para ulama menjelaskan di akhir zaman mah banyak barang itu barang subhat kebaban. Barang subhat yang itu jelas haram halal ragu-ragu. Ini bodohnya barang subhat orang haram boleh segala. Bakat itu rakus nama manusia. Kalau rakus jadi bangsa apa? Mohon domba mah paling ada usaha puna hukum. Normal. Kembang aja lemana, dauna, tangkana, betina dirabut, betatur di babinya. Lebih rapusin aja ya paling gak mama ketepon ngalap gua betina tanggalna mama paling tahu lagi pucukna jelas mama ya pucukna nya tanggalna nya buat betina Sarakan bisa ngagalar sana naon eta karakterna we sebab jalma tidak mampu menjaga diri dari perbuatan dosa dari perbuatan subhat dari makanan yang haram, dari makanan yang subhat, maka baru karena teh punten susah mendapatkan hidayah, susah menerima nasihat, yang akhirnya berat ngalaksanakeun ibadah. Lamun berat ngalaksanakeun ibadah, malah maka karena ditinggalkeun punten bisa jadi dalam diri kitanya. Satu, mungkin makanan kurang terjaga dan mungkin perbuatan kita sehari-hari masih banyak yang keluar dari aturan jadi susah dan mudah-mudahan dengan itu kita mampu mujahadah berjuang dan berkorban demi menjalankan aturan Allah perintah Allah dan kesananya kita mampu istiqomah. Sehingga dengan itu kita insya Allah diberi anugerah husnul khotimah dan yakin di akhirat kita akan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau emang patahnya itu tah tambah wae berbukanya tambah